Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asnama Hamdan Sakur, NIM 2012-127, Prodi Pendidikan Jasmani, kelas PJA 1, Universitas Muhammadiyah Palopo. Saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata perkuliahan peta konsep, sosiologi, dan antropologi. Yang pertama, pengertian dan sejarah perkembangan. Pengertian dan sejarah perkembangan sosiologi dan antropologi. Pengertian sosiologi merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari masyarakat dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Pengertian antropologi adalah suatu studi yang mempelajari tentang kehidupan manusia baik dari segi fisik, sosial, maupun budayanya. Sejarah perkembangan sosiologi. Awal mula perkembangan sosiologi bisa dilacak pada saat terjadinya revolusi Perancis dan revolusi industri yang terjadinya sepanjang abad 19. yang menimbulkan kekhawatiran, kecemasan, dan sekaligus perhatian dari para pemikir di waktu tentang dampak yang ditimbulkan dari perubahan dahsyat di bidang politik dan ekonomi kapitalistik di masa itu. Sejarah perkembangan antropologi. Dalam sejarah lahirnya antropologi, perkembangan ilmu tersebut melalui suatu tahapan panjang. Kowe Janiningrat memaparkan bahwa lembaga-lembaga antropologi etnologi merupakan awal lahirnya antropologi. Materi kedua, pendidikan sebagai proses majemuk, di mana melibatkan berbagai pusat pendidikan dalam mentransformasi kebudayaan pada generasi selanjutnya. Pendidikan sebagai transformasi budaya diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari generasi ke generasi selanjutnya atau generasi penerus. Pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan karena pendidikan adalah upaya memberikan pengetahuan dasar. Materi ketiga, pendekatan teori kebudayaan dan implikasinya. Ada 3 teori kebudayaan, yaitu pertama, pandangan superorganis. Kebudayaan merupakan realitas super dan ada di atas dan di luar pendukung individual, dan kebudayaan pun hukum-hukumnya sendiri. Pandangan superorganis mempunyai implikasi terhadap pendidikan, yaitu pendidikan merupakan sebuah proses melalui mana kebudayaan mengontrol orang dan membentuknya sesuai dengan tujuan kebudayaan. Yang kedua, pandangan kaum konseptualis. Mereka mengatakan bahwa kebudayaan konsep atau konstruk seorang antropolog yang mempunyai implikasi bahwa anak-anak harus mempelajari warisan budaya sesuai dengan perhatiannya. Selanjutnya materi keempat, keterkaitan struktur sosial dan perkembangan kepribadian. Setiap kebudayaan memiliki struktur sosialnya sendiri. Oleh karena itulah muncul budaya-budaya yang berbeda yang memiliki struktur sosial yang berbeda pula. Hal ini menyebabkan beraneka ragam struktur sosial dan yang tumbuh dan berkembang. Kemudian hal-hal yang mempengaruhi struktur sosial adalah keadaan geografis, mata pencarian, pembangunan. Kondisi geografis terdiri dari pulau-pulau yang terpisah ataupun keadaan sesuatu daerah. Materi kelima, konsep dasar dan tujuan sosialisasi. Pada dasarnya, sosialisasi memberikan 2 kontribusi fundamental bagi kehidupan kita. Pertama, memberikan dasar atau fondasi kepada individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat. Dan kedua, memungkinkan lestarinya suatu masyarakat karena tanpa sosialisasi akan hanya ada satu generasi saja, sehingga kelestarian masyarakat akan sangat terganggu. Yang bertujuan setiap orang yang dapat menyadari keberadaan dalam masyarakat tersebut. Materi keenam, agen-agen sosialisasi. Yang pertama, agen sosialisasi merupakan pihak yang melaksanakan sosialisasi. Yang kedua, terdapat sejumlah agen sosialisasi, yaitu A. Keluarga. Keluarga merupakan orang pertama yang mengajarkan hal-hal yang berguna untuk perkembangan dan kemajuan hidup manusia dan anggota keluarga. B. Teman sepermainan. Kelompok bermain itu lebih banyak berperan dalam membentuk kepribadian
anak karena melalui teman bermain ini anak mulai mengetahui mengenai harga diri, citra diri, dan hasrat pribadinya. Bagian C, sekolah. Dalam lingkungan sekolah ini, anak akan menemukan berbagai nilai dan norma yang berbeda dan bahkan bertentangan dengan nilai yang dianut dalam keluarga. Yang terakhir, bagian D, media massa. Media massa sebagai sarana dan proses sosialisasi karena media banyak memberikan informasi yang dapat menambah wawasan untuk memahami keberadaan manusia dan berbagai permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Materi ke-6, model sosialisasi. Model sosialisasi yang dimaksud yaitu pola asuh anak. Pola asuh dan keluarga adalah proses mendidik anak dari kelahiran hingga anak memasuki usia dewasa. Pola asuh demokratis ini, orang tua memberikan kebebasan pada anak, namun tetap dengan bimbingan dan arahan yang sesuai. Materi ke-7, konsep, proses, dan teori perubahan sosial budaya. Dalam perkembangannya, teori perubahan sosial dan budaya terbagi lagi dalam berbagai macam konsep. Adapun berbagai konsep yang berkembang dalam teori perubahan sosial dan budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori siklus. Dalam teori ini dikemukakan bahwa kehidupan akan selalu berputar. Yang kedua, teori evolusioner. Teori evolusioner adalah teori yang dipercaya bahwa manusia berkembang sesuai dengan tahapan yang berlaku pada setiap manusia tanpa terkecuali. Yang ketiga, teori non-evolusioner. Teori yang satu ini juga masih mengandalkan beberapa poin dari teori revolusioner, hanya saja terdapat beberapa perubahan akibat perbedaan. Materi ke-8, dampak perubahan sosial budaya terhadap pendidikan. 1. Dampak positif. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Proses belajar mengajar lebih mudah. Siswa dapat mengembangkan kemampuan dan akses wawasan seluas-luasnya. Fasilitas dalam pembelajaran lebih modern. Siswa lebih inovatif dan kreatif. Yang kedua, dampak negatif. Menjadi pribadi yang individualistik, menjadi individu yang konsumtif, hedonistik, lunturnya budaya-budaya bangsa, adanya pornografi di kalangan pendidikan. Materi ke-10, kultur sekolah. Kultur sekolah adalah serangkaian keyakinan, harapan, nilai-nilai, dan norma, tata aturan, dan rutinitas kerja yang diinternalisasi warga sekolah, sehingga mempengaruhi hubungan sejawat dan kinerja warga sekolah dalam upaya mencapai tujuan sekolah. Materi ke-11, cara membangun kultur dan masyarakat sekolah. Berikut beberapa kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk membangun kultur kelas atau sekolah yang kondusif bagi pendidikan nilai di sekolah. Yang pertama, hadapi masalah atau problem solving. Murid diajak berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah atau konkret. Yang kedua, reflective thinking atau critical thinking. Murid secara pribadi atau kelompok diajak untuk membuat catatan refleksi atau tanggapan atas suatu artikel, peristiwa, kasus, gambar, foto, dan lain-lain. Yang ketiga, dinamika kelompok atau grup dinamik. Murid banyak dilibatkan dalam kerja kelompok secara kontinu untuk mengerjakan suatu proyek kelompok. Materi ke-13, pendidikan multikultural. Pendidikan multikultur adalah suatu pendekatan progresif untuk mengubah pendidikan yang secara menyeluruh, mengkritisi dan menunjukkan kekurangan, kegagalan, dan praktek diskriminasi dalam pendidikan. Hal ini didasarkan pada cita-cita tentang keadilan sosial, persamaan pendidikan, dan dedikasi untuk memfasilitasi pengalaman-pengalaman pendidikan di mana setiap siswa dapat meraih potensinya sebagai pelajar dan sebagai makhluk yang aktif dan sadar. Materi ke-13, fenomena sosial budaya dalam pendidikan. Fenomena sosial budaya seperti pendidikan multikultural penting untuk dipertimbangkan dalam perkembangan kurikulum. Menurut Hamid Hasan, masyarakat dan bangsa Indonesia memiliki tingkat keberagaman yang tinggi, mulai dari dimensi sosial, budaya, aspirasi politik,
dan kemampuan ekonomi. Keberagaman tersebut berpengaruh langsung terhadap kemampuan guru dan melaksanakan kurikulum. Materi yang terakhir, pemikiran kreatif dan provokatif dalam mengatasi masalah pendidikan. Masalah pendidikan di Indonesia di antara lain SDM atau sumber daya manusia, seringnya terjadi perubahan kurikulum dan keterbatasan dana. Solusi dari masalah yang terjadi yaitu meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Pemerintah harus mengkaji ulang tentang perubahan kurikulum dan memikirkan dampaknya terhadap siswa dan tenaga pengajar yang terkait, serta mengalokasikan dana untuk pendidikan dengan tepat. Semua hal tersebut bisa dilakukan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.